Ya, masih membahas PK atau peninjauan kembali, sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal yang sudah berlangsung kemarin dan akan berlanjut pada Jumat besok. Dan saya akan tanya kembali tadi soal kedudukan hukum Ibtu Rudiana. Dan saya juga meminta pendapat dari Bung Krisnamurti sejauh ini. Bung Krisna, kalau banyak anggapan publik begitu ya, tentu saja yang harus kita juga dengar gitu bahwa kedudukan hukum Ibtu Rudiana di sini sangat penting sehingga dalam sidang PK Saka Tatal ini sebetulnya ada baiknya jika dihadirkan dalam sidang. Anda punya pendapat yang sama soal ini? Saya beberapa media saya sampaikan statement. Saya juga meminta kepada Pak Kapolri dari awal kalau bisa Ibtu Rudiana dihadirkan di dalam PK Saka Tatal nanti biar mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi itu seperti apa lebih jelas. Bahkan bukan Rudiana, saya juga meminta kepada Pak Kapolri juga itu waktu di media saya sampaikan juga yang melakukan olah TKP pertama kali pun juga dihadirkan. Jadi lebih terang, buat kami lebih senang Mas. Artinya bahwa kejadian 2016 itu seperti apa kan bisa diungkapkan gitu loh Mas. Oke, ini berarti Anda juga melihat kedudukan Ibtu Rudiana ini juga cukup sentral gitu di samping Aib dan Dede karena yang Ya mengarahkan. sepakat Mas, karena kita lihat Ya. dari putusan 2016 bahwa Ibtu Rudiana yang melakukan pembukaan LP pertama itu loh Mas. Oke. Kalau begitu saya tanya juga ke Pak Mardiman, Bung Mardiman. Bung Mardiman, kalau ada kontra memori PK misalnya dari Kejaksaan, ini kan juga saya tadi juga sempat berbincang pada saat jeda dengan Prof. Supardi bahwa ada kesempatan bagi pihak Kejaksaan sebagai termohon untuk menghadirkan juga saksi. Nah, jika memang dimungkinkan Ibtu Rudiana hadir di PK, apakah Anda juga akan mendorong itu kepada klien Anda? Iya, karena pada prinsipnya kita juga mau kebenaran yang hakiki bisa terungkap dengan terang benderang di persidangan ini. Oke. Namun ada satu koreksi tadi dari rekan saya, beliau mengatakan bahwa Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan tahun 2016. Nah, di salah satu media kemarin saya katakan bahwa pengacara Dede sendiri, bukan saya ya Mas, pengacara Dede yang mengatakan bahwa Dede itu sempat dipanggil oleh pengadilan, namun tidak datang. Nah, kenapa Dede tidak datang? Menurut Dede dia dilarang oleh Rudiana. Nah, kemarin secara spontan saya bilang, oh kalau begitu salahnya Dede dong. Padahal pasal 159 ayat 2 KUHP itu mengatakan bahwa semua orang dipanggil pengadilan itu wajib hadir. Dipanggil tapi dilarang begitu ya, Bung Mardiman? Katanya Dede. Oke, menurut pengakuan Dede. Ya, katanya Dede nih Mas. Jadi kan mohon maaf nih Mas, semua tentang Ibtu Rudiana ini sekarang semua katanya. Katanya Dede, katanya Saka Tatal, katanya Liga Akbar, iya kan? Nah, kalau semua katanya kan repot juga kita. Nah, jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa apapun yang diminta nanti asalkan oleh aparat hukum yang ini ya, bukan oleh pers, bukan oleh tekanan netizen atau siapapun, kayak kalau diminta oleh ini kita pasti hadir. Saya kira pasti hadir. Ya, karena ini penting sekali untuk menghindari yang katanya itu tadi. Kalau memang berbicara di depan lembaga peradilan tentu saja ini akan sahih begitu keterangannya, begitu ya, Bu? Ya. Terlalu banyak katanya ini Mas terhadap klien kami ini, kasihan juga beliau nih. Oke, ya ini ada baiknya juga, bukan begitu Prof. Supardi? Jika memang dihadirkan di persidangan yang dibilang Bung Mardiman tadi, katanya. Kalau memang dikatakan Ibtu Rudiana di muka sidang PK, ini kan lebih sahih dan lebih bisa dipertanggungjawabkan begitu kan? Ya, bahwa secara sederhana sebetulnya konteks peninjauan kembali itu ada 3M ya. Oke. Satu, kepentingan bagi pemohon adalah bagaimana mengubah putusan sebelumnya. Kepentingan bagi jaksa itu adalah mengamankan dalam tanda memastikan itu adalah dulu benar. Sedangkan bagi hakim adalah bagaimana mengevaluasi, menganalisis, meninjau kan itu. Jadi urgensinya adalah dalam 3 tadi itu, masing-masing pihak. Kemudian yang kedua adalah harapannya persidangan ini adalah efektif, efisien, produktif, kontributif. Dalam arti apa? Mengungkap kebenaran, menjadi terang benderang, menghasilkan sebuah keadilan. Nah, ketiga, bagaimana kemudian menilai urgensi dari seorang menjadi saksi tadi itu. Apakah memang Ibtu Rudiana memiliki urgensi untuk dihadirkan? Tentunya memang ada potensi untuk semakin membangun sebuah kebenaran material. Kebenaran yang sebenar-benarnya. Tetapi kembali lagi kepada kepentingan bagi jaksa selaku termohon dalam hal ini yang pada waktu itu menuntut berdasarkan penyidikan dari proses penyidikan sebelumnya kan itu. Maka
kalau memang jaksa dalam hal ini misalnya menganggap ini suatu kepentingan, perlu juga kemudian dihadirkan sebagai seorang saksi. Tetapi yang keempat, bahwa katanya tadi sama sekali tidak boleh dalam konteks kesaksian. Betul. Karena harus jelas apa yang dilihat, apa yang didengar, alami secara langsung. Tidak boleh berdasarkan cerita atau kata-katanya orang lain tadi. Ya. Namun secara keseluruhan, harapan kita adalah sebagai masyarakat, persidangan ini betul-betul bisa mencerahkan kepada masyarakat. Tidak membingungkan masyarakat. Mencerahkan dalam apa? Membantu hadirnya sebuah keadilan. Supaya korban, keluarga korban, mendapatkan keadilan sebenarnya. Demikian pula kepada para terpidana seandainya belum mendapatkan ketidakadilan, dilakukan dengan cara-cara yang betul-betul sesuai dengan prosedur yang benar, substansi yang benar, dan kewenangan yang betul-betul proporsional, profesional gitu. Ini saya juga kembali dalam konteks perkara yang sudah putus itu ya, dan peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 yang dikatakan tadi oleh Bung Mardiman bahwa Ibtu Rudiana melakukan investigasi secara mandiri, meskipun diklaim memang tidak ada yang dibilang katanya Ibtu Rudiana itu melakukan kekerasan atau melakukan langkah hukum tidak sesuai prosedur. Tapi apakah investigasi secara mandiri untuk menelusuri memang saat ini anaknya menjadi pada saat itu anaknya menjadi korban gitu. Apakah itu dimungkinkan sebetulnya dalam? Ya, saya kira partisipasi masyarakat ya, apalagi sebagai anggota Polri ya. Tadi feeling tadi sebagai anggota Polri adalah bukan sesuatu yang dilarang dalam konteks penegakan hukum. Kita pun sejauh masyarakat bisa membantu tentang itu. Bahwa mungkin perlu dipastikan sebetulnya mengapa hadir melakukan investigasi mandiri. Apa tidak percaya pada proses hukum sebelumnya? Karena semula dikonstruksikan sebagai satu peristiwa kecelakaan. Kecelakaan tunggal. Kemudian nalurinya sepertinya bukan sebuah kecelakaan. Tetapi kemudian mencari data-data baru, melakukan investigasi baru. Dan kemudian pertanyaannya adalah apa yang dilakukan tadi apakah dibenarkan oleh penyidik semata-mata karena temuan tadi itu atau ada proses hukum berikutnya. Nah itu yang harus dilakukan klarifikasi. Jadi memang ini satu dilema yang sangat-sangat menarik ya. Karena apa? Jelas Eki kemudian Vina sudah menjadi almarhum. Pertanyaannya adalah apakah memang itu kecelakaan? Kalau kecelakaan memang tidak harus ada yang kemudian diadili diminta pertanggungjawaban kalau kecelakaan murni ya yang bersangkutan. Tetapi kalau ternyata ada yang kemudian ternyata ada pembunuhan, maka pertanyaan kan harus yang bertanggung jawab. Nah yang bertanggung jawab ini adalah 8 orang tadi itu yang dianggap kemudian tidak adil. Maka ketika ini betul-betul sebagai pembunuhan, 8 orang kemudian mengelak sebagai pelaku pembunuhan tadi itu, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Itu kan pertanyaan besarnya. Jadi pertanyaan yang menarik adalah apakah ini betul-betul sebagai satu pembunuhan atau betul kecelakaan? Itu yang harus dijawab sebetulnya itu. Oke, nah dalam konteks itu. Bisa saya jawab Mas? Ya, silakan. Karena ini menyangkut Pak Rudiana. Ya, silakan Pak Bung Mardiman. Jadi terima kasih Pak Ahli. Memang tabirnya itu terbuka. Ini kebenaran material ya tahun 2016. Pak Rudiana itu datang ke sana dalam pikiran sebagai orang tua dari kecelakaan tunggal. Polsek waktu itu melaporkan kecelakaan tunggal. Tapi ketika dia sampai, dia buka katakanlah selimut begitu di rumah sakit. Dan dia mendapati luka-luka yang sangat tidak wajar. Dan jangan lupa di dalam putusan nomor 4 tahun 2016 itu yang disita itu juga ada samurai, ada bekas minuman keras segala macam. Tapi itu kan yang sudah terjadi. Nah, kemudian bukan berarti tidak dilakukan penelusuran dan validasi ya, katakanlah validasi karena tanggal 27 begitu dikebumikan masih dalam konstruksi dalam pikiran orang bahwa itu semua kecelakaan tunggal. Memang ini salah di awal Mas. Polisi sudah terlanjur menyatakan dan mengiyakan kecelakaan tunggal. Nah dalam investigasi mandiri itu pun Ibtu Rudiana tidak serta-merta atau gerasa-gerusu gitu ya. Terbukti dengan dia mulai mencari keterangan-keterangan di malam kejadian itu sampai akhirnya tanggal 6 dan tanggal 7 ini mungkin yang sering juga dilewati oleh media itu dilakukan juga ekshumasi. Ya kira-kira seperti Brigadir J lah ya digali kembali dan diperiksa. Nah dicocokkan dengan posisi mereka jatuh pada saat itu. Sebelah kiri kalau nggak salah yang padahal spakbornya yang ini cuma sebelah kiri kemudian pada saat itu helmnya utuh tapi kok palanya sampai lembek gitu Mas. Mohon maaf nih saya agak ngomong hal itu ya. Kepalanya lembek kemudian giginya rontok semua. Padahal helmnya tergores pun tidak gitu ya. Maksudnya sangat tidak masuk akal kepala dalam helm, kepalanya yang hancur, helmnya baik-baik aja gitu kan.
Nah, hal-hal seperti ini membuat Rudiana mengatakan bahwa pasti ada yang tidak benar dengan ini. Saya juga tidak langsung mengatakan bahwa semua yang diputus dalam putusan nomor 4 tahun 16 itu ada 2016 itu adalah pelakunya. Saya tidak boleh juga begitu ya. Mari kita cari kebenaran hakiki. Tapi kalau dikatakan ini adalah kecelakaan seperti yang rekan saya bilang tadi bahwa ada dugaan, menurut saya ini bukan kecelakaan. Ini pasti pembunuhan gitu. Oke. Pak Mardima, tapi begini, apa pendapat Anda juga tentang minimnya physical evidence atau bukti fisik ketika sidang bergulir di tahun 2017, termasuk tadi ketika ada ekshumasi, tentu saja ada bukti fisik yang bisa dibawa ke persidangan, lalu juga tes DNA yang tidak terungkap juga ketika para terpidana ini dikatakan kalau memang melakukan tindak kekerasan harusnya ada DNA para terpidana ini dalam barang bukti yang menempel di dalam barang bukti ataupun di dalam tubuh korban begitu. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Nah, itu hal yang menarik karena bagi saya itu juga misteri, Mas. Nah, jadi ya mari kita ungkapkan bersama. Tapi kan pasal 184 KUHP itu kan urutan pertama itu adalah saksi. Nah, apakah kemudian pada saat saya tidak bermaksud mencampuri sampai sana ya, tapi pendapat saya pribadi. Apakah pada saat itu penyidik meyakini cukup dengan saksi saja? Ini kan saksi-saksi banyak nih, ya kan? Ya. Nah, berpedoman pada pasal 184 KUHP, ya kalau tindak pidana itu saksinya sudah banyak, kemudian mungkin di CCTV waktu itu memang ada karena setahu saya ada beberapa CCTV yang disita saat itu. Ya kalau menurut penyidik pada saat itu sudah cukup, kemudian jaksa juga sudah cukup, dia nyatakan P21, berarti mestinya tidak ada masalah dong, Mas. Ya kan? Kalau mestinya ada yang kurang dari proses itu, mestinya jaksa P19 kan dong, minta scientific identification yang lain gitu. Tapi menurut hemat saya, jika melihat kondisi seperti itu, berarti yang ada andil untuk melakukan kesalahan juga kejaksaan. Kenapa begitu percaya saja begitu kira-kira Prof dengan kondisi seperti itu dan tidak menggali pada saat sidang tahun 2017. Nah, ini saya tanyakan juga ke Pak Krisnamurti, Bung Krisna. Apakah dalam PK besok juga sisi ini akan dimunculkan bahwa semata-mata ada kesalahan dari pihak kepolisian, tapi kejaksaan juga saat menuntut tidak mempertimbangkan kejanggalan-kejanggalan yang dimunculkan pada saat proses penyidikan oleh polisi. Apakah itu juga jadi poin dalam sidang tanggal 26 besok? Justru yang saya katakan tadi, dari polisinya dia menetapkan pasal 351 lalu undang-undang anak, kenapa itu bisa menjadi 340? Nah, lalu sedikit Mas, saya luruskan bahwa dengan hadirnya kita hadirkan Pak Sisna dengan Pak Ugro karena pengetahuan kita juga terbatas, makanya kita tanyakan kepada ahlinya yang sudah 35 tahun berdinas. Karena kami melihat dalam putusan itu jelas bahwa Pak Rudiana yang melaporkan, lalu Pak Rudiana yang menangkap, dan tanpa surat tugas. Itu ada dalam putusan 2016. Lalu keterangan Dija Akbar dan keterangan Dede, dia yang mengarahkan apakah diperbolehkan seorang anggota polisi melakukan itu. Nah, kami kan terbatas kemampuannya. Kami akan tanyakan itu. Lalu kemudian adanya senjata tajam yang menjadikan bukti. Sementara hasil visumnya itu tidak ditemukan adanya luka tusukan di dada dan ada sayatan, itu nggak ditemukan. Dia mati adanya benturan di belakang kepala. Itu yang ditemukan hasil visumnya. Lalu gini Mas, kejadian ini kan ada 2 Polres yang menangani awalnya. Bahwa Polres Kabupaten mengatakan ini adalah kecelakaan. Lalu kemudian di belakang showroom itu masuk dalam Polres Kota. Dilakukan olah TKP, di TKP pun juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda terjadinya pemerkosaan, terjadinya pembunuhan. Misalkan kayak pembunuhan, kita motong ayam aja ada 1 titik darah atau 2 darah, bisa dapat ditemukan. Makanya saya minta hadirkan kalau bisa Pak Kapolri, dihadirkan yang melakukan olah TKP, jadi biar jelas gitu loh Mas. Baik, terakhir Pak Pardi, Pak Prof. Supardi, besok jika memang ingin persidangan PK ini meluruskan peristiwa yang terjadi pada 2016, lalu persidangan yang sudah putus dan banyak orang meragukan bahwa putusan itu betul begitu. Dalam sidang PK besok yang paling bisa menunjukkan kepada publik bahwa inilah kebenaran sesungguhnya, di poin yang mana kira-kira? Ya, mengacu pada momentum lahirnya PK dalam sistem hukum kita, yaitu kasus Senkan Karta. Betul. Yang itu secara signifikan, yang kemudian langsung berpengaruh bebasnya para terpidana pada waktu itu adalah adanya pengakuan dari pelaku yang sebenarnya, bahwa bukan yang dihukum yang melakukan pembunuhan,
tetapi kemudian dialah yang melakukan pembunuhan, sehingga kemudian bebas yang bersangkutan yang terpidana tadi itu. Mengacu pada itu bahwa harus ada bukti-bukti secara konkret ya, yang kemudian menyatakan bahwa Saka Tatal atau terpidana yang lain itu bukan sebagai pihak yang melakukan pembunuhan. Ya, satu, membuktikan adalah bahwa ini adalah satu peristiwa kecelakaan tunggal. Kalau maksudnya bisa dibuktikan, itu adalah akan berpengaruh secara signifikan. Kedua, membuktikan bahwa yang terpidana ini bukan pelaku. Lalu ketiga adalah membantu seandainya ini ada satu konstruksi pembunuhan, itu ada pelaku-pelaku yang lain. Jadi itulah jenjang-jenjang yang mungkin secara prediktif bisa terjadi. Tetapi konstruksi yang dibangun selama ini adalah bahwa pihak terpidana itu mengatakan ini adalah sebuah kecelakaan tunggal. Sementara konstruksi dari korban, keluarganya, dan kemudian jaksa adalah ini adalah satu pembunuhan ya. Maka untuk itu menjadi satu pertarungan yang menarik mana sebenarnya yang benar. Pada sisi yang lain adalah menjadi penting perbaikan momentum penegakan hukum kita ini. Bagaimana ada koreksi secara jujur ya, secara otentik ya dilakukan oleh penegakan hukum itu, bahwa criminal justice system itu tidak kemudian dikonstruksikan suatu pola yang harmoni. Mesti harus ada satu proses pembagian peran yang betul-betul saling mengoreksi. Misalnya apa? Bahwa dalam proses penyidikan sudah ada SPDP. Bagaimana kemudian jaksa bekerja dengan cara baik, melakukan supervisi, koordinasi, P19 betul-betul ditindaklanjuti. Dengan demikian adalah nanti ketika dituntut itu sudah betul-betul sebagai kebenaran material. Jadi memang ada pertanyaan menarik tadi bahwa belum ada pembuktian-pembuktian secara saintifik dan sebagainya, mestinya itu akan membantu untuk kebenaran material. Tetapi penyidik, penuntut maka sudah benar, maka akhirnya menjadi putusan itu. Dan bahwa dihormati putusan yang sudah ada dan kita berikan ruang untuk melakukan PK untuk hadirnya sebuah keadilan, dan kita tunggu betul hakim PK ini menghadirkan sebuah mahkota indah sedap pada mata bagi para pencari keadilan. Sepakat. Dan ini juga jika sedikit merunut ke belakang bahwa sidang PK Saka Tatal ini adalah stepping stone dari putusan pra-peradilan Peggy. Nanti jika memang Saka Tatal dikabulkan, PK-nya bisa juga jadi stepping stone atau batu loncatan bagi para terpidana yang masih ada di di penjara saat ini dan dalam upaya dibebaskan. Dan kita nantikan besok sidangnya akan sangat menarik, dan yang paling penting bukan membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi yang membuktikan kebenaran yang sesungguhnya akan tampak di muka publik, sehingga pertanyaan-pertanyaan publik itu juga bisa terjawab seluruhnya. Terima kasih pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad, dan melalui sambungan virtual juga terima kasih kuasa hukum Saka Tatal Krisnamurti serta kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardiman Sane. Sehat selalu Bapak-bapak, sampai jumpa kembali. Terima kasih Mas. Terima kasih Prof, terima kasih rekan. Terima kasih. Ya, saudara, setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi akan ada informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.